Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, jika hari ini kita bisa mendengar ini, itu semua karena anugerah kasih Tuhan kepada kita. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang ikut beribadah melalui Zoom. Selamat pagi untuk Pak Yopi dan keluarga. Kita senang bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah sekalipun kita melalui Zoom dengan saudara-saudara yang lain. Saya undang untuk semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa masing-masing di dalam hati kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhanlah tempat sandaran kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Marilah Bapak Ibu, mari kita datang untuk menyembah, bersujud di hadapan Tuhan yang telah menjadikan kita. Kita angkat pujian kita, Saatku Menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi, saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat
Engkaulah Allah yang patut kami sembah di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah kami yang maha tinggi. Engkau adalah Allah kami yang maha kudus. Allah kami yang senantiasa menopang kami di dalam segala kehidupan kami. Allah yang senantiasa mengerti akan keberadaan kami, Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang untuk menyembah, untuk memuji, untuk sujud di hadapan Tuhan yang sudah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Mari ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus mengurapi kami pribadi lepas pribadi, melayakkan kami pada pagi hari ini untuk datang di hadapan-Mu. Kita akan tetap menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. sebab Engkaulah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala
dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu Allah yang Maha Kudus. Perlayakkan kami karena darah-Mu, karena ketika kami melihat kekudusan Tuhan, maka kami hanya bisa tersungkur, merasa tidak mampu, tidak berdaya. Tetapi kami dihiburkan oleh salib-Mu, di sanalah kami juga mendapatkan kekudusan, dan kekudusan yang datangnya dari Tuhan, karena Engkau sendiri yang menyebut kami sebagai orang-orang kudus yang ditebus. Terima kasih untuk kelayakan kami di pagi ini. Terima kasih untuk sambutan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah kiranya hati kami, jiwa kami selalu kami angkat kepada Tuhan, Tuhan yang patut kami hormati, Tuhan yang patut di mana kami selalu harus bersujud, Tuhan yang selalu kami harusnya tinggikan dan muliakan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan melalui ibadah kami ini bagi-Mu saja, dan biarlah kiranya hadirat-Mu juga yang membuat kami bisa menikmati persekutuan ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan, kami juga dikuatkan, dibangkitkan, dan diberikan terus semangat untuk melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu, melihat bahwa Engkau adalah gembala kami, gembala yang menggembalakan kami dengan setia. Dan akhirnya, biarlah kiranya juga Tuhan yang menolong kami, supaya kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dan biarlah ibadah kita ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan yang telah mengajar kita berdoa. Kita katakan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap berdiri ya. Kita masih kuat ya Bapak Ibu. Kita tetap berdiri. Kita akan nyanyikan lagu pujian kita yang menyatakan Tuhan Yesus baik. Tiada hari-hari berkesudahan tanpa Yesus ya. Dan hari-hari yang kita lalui tetap kita lalui dengan semangat, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Mari kita katakan Tuhan tiada berkesudahan. Semangat lagi untuk menyanyikan pujian ini ya. Kan Tuhan Yesus itu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Bagaimana kita mengekspresikan wajah kita, menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Kita katakan Tuhan Yesus baik ya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari kita lebih semangat lagi. Tiada berkesudahan
untuk Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Ya, jika ada Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang melalui ibadah ini melalui Zoom, kami persilahkan untuk menyaksikan setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah kita lalui bersama-sama dengan Yesus. Waktu kami persilahkan. Ya, Pak Yopi, kedengaran Pak? Silahkan Pak Yopi. Ya, terima kasih kemarin satu acara yang cukup besar karena 60 tahun Tiranus dan sistem online-nya semoga berjalan baik juga. Saya nggak tahu bagaimana karena saya juga kirim ke kita. Saya nggak tahu apa yang bisa ngikut atau tidak. Termasuk anak kami, ya juga saya nggak tahu bisa ikut atau tidak. Kalau Dora nggak bisa datang, tapi dia online juga. Tapi kita bersyukur bagaimana Tuhan menyertai Tiranus 60 tahun. Dan kemarin tuh padat sekali. Sebenarnya hanya Ibu Yani yang turun ke bawah, ke aula lah artinya ikut. Ya, dan ketemu alumni-alumni masa lalu. Ya, ada juga yang datang ke rumah. Dan saya bersyukur bahwa bisa ketemu beberapa. Bahkan ada 2 pribadi yang hadir juga. Itu murid yang dulu waktu saya mengajar dulu di Jakarta. Dan mereka memutuskan masuk ke Tiranus. Ya. Nah, saya bersyukur bagaimana Tuhan sudah memimpin mereka. Bahkan yang satu itu tinggal di Cianjur juga. Boleh dibilang usianya sudah kemarin 61 tahun ya. Jadi saya bersyukur bagaimana Tuhan sudah menolong mereka satu demi satu. Dan ya mungkin saya cuma bisa mengisahkan seperti itu karena mereka datang ke rumah. Saya bisa ngobrol, bisa ketawa. Dan bersyukur bagaimana Tuhan sudah pimpin Tiranus. Kalau Tiranus 60 tahun, saya sendiri masuk ke Tiranus itu kalau sekarang kan sudah 54 tahun kalau dalam catatan saya. Tapi sebenarnya sudah 56 tahun. Jadi sehingga boleh dibilang minus 4 lah. Jadi saya tahu Tiranus tuh karena waktu kuliah dulu lah, zaman dulu ya. Di Ciampis saya papur, beberapa sahabat-sahabat lama tapi berapa sudah meninggal. Ada yang sudah keluar dan sebagainya, saya nggak tahu masih hidup atau tidak. Saya juga sudah tua. Jadi saya kan bertambah usia ya. Saya bersyukur bagaimana bisa melihat semangat orang yang ingin melaksanakan amanat agung. Dan sampai hari ini kita lihat kesetiaan. Nah, semoga apa yang disaksikan kemarin itu membuka mata kita. Masih ada hari esok. Dan hari esok itu adalah tetap tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa tetap melaksanakan amanatnya. Setidaknya mendoakan sahabat-sahabat yang setia supaya mereka tetap teguh dan tidak mundur. Satu hal yang membuat saya iri hati sebenarnya, itu kita lihat Katolik, mereka satu. Kita itu terbagi-bagi, kita terpecah-pecah. Bilangnya kita satu, padahal sebenarnya enggak. Rebut sinilah, ambil sanalah. Itu yang menyedihkan kita sebenarnya. Katanya kita Kristen. Tapi justru malah kita menghancurkan diri kita sendiri. Sejujurnya. Ya. Tapi tolong doakan. Kita tetap punya satu Bapa dan satu anak yang melahir di dunia ini.
dan dialah yang menebus kita. Dan dia itulah juga satu, tidak terbagi. Nah, semoga di kehidupan kita tetap bisa melaksanakan amanatnya. Mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi untuk kesaksiannya. Kiranya kita juga ya, semua jemaat yang ada di tempat ini, boleh kita tetap setia untuk melayani Tuhan dan tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, ini ada lagi ya, mantu saya dan cucu saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ke depan, gimana? Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan. Aduh, baru pertama kali lagi berdiri di sini. Sekarang bawa adik. Bersyukur pada Tuhan buat nggak usah, nggak apa-apa. Pertolongan Tuhan sepanjang 1 tahun pernikahan kami. Bersyukur kemarin pas pernikahan kita masih di rumah karena belum 3 bulan. Maaf mamanya agak cengeng ya. Gampang terharu, terhura. Bersyukur boleh kembali ibadah di sini. Bersyukur untuk 1 tahun pernikahan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sehat boleh hadir bagi keluarga kami. Tumbuh sehat walaupun banyak yang kami alami. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Ya. Iya. Bersyukur buat banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan. Tuhan boleh pelihara kami berdua sama Sehan juga. Tadi sih mau nyanyi sendiri, cuma mungkin kita nyanyi bareng-bareng aja ya. Ada satu pujian yang jadi ungkapan syukur kami. Ketahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, dia sangat baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pujian kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan itu baik untuk kita semua.
dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan pelihara hidup kita. Apapun cobaan, apapun rintangan yang kita hadapi, percaya Tuhan pasti akan menolong dan memberikan yang terbaik bagi kita. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita angkat pujian kita, Lingkupiku. Lingkupiku
persilahkan untuk hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan. Silakan Pak Yopi. Kita tetap minta, bisa kedengaran? Mari Bisa, kita Pak. berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bangga bagaimana Engkau telah memelihara kami. Dan tanpa terasa kami ada di bulan yang bukan di tengahnya, tetapi bertambah 1 bulan lagi. Tetapi kami bersyukur bagaimana pemeliharaan dan penjagaan Tuhan Yesus. Walaupun tantangan yang kami hadapi tidak semakin kecil, tetapi semakin berat. Apalagi di negeri ini, dan kami ada di Jawa Barat, jumlah penduduk yang lebih daripada 50 juta jiwa. Dan ini tidak mudah, apalagi pertambahan orang dari luar untuk datang ke kota Bandung. Dan sekarang ini selama 2 hari ada perayaan tentang yang terjadi di kota Bandung. Bahkan kemarin ini wali kota kami juga, dia harus masuk rumah sakit. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami datang padamu dan kami tetap minta belas kasih dan pemeliharaan-Mu. Tolong jaga kami, pelihara kami. Dan Tuhan Yesus, tolonglah hingga kebenaran firman-Mu setidaknya itu bisa meneguhkan kami untuk melihat bahwa tanggung jawab kami tidak kecil, walaupun semakin berat, tetapi kesetiaan-Mu terbukti dalam sejarah bahwa kasih yang Engkau berikan kepada kami tidak pernah terlepas. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat yang datang pada pagi ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, saya bersyukur bahwa bisa menyampaikan ini di Allah jemaat atau teman-teman yang hadir pada pagi ini. Silakan dengarkannya. Lalu dan minggu-minggu sebelumnya adalah kisah-kisah yang sebenarnya Anda sudah tahu. Tetapi saya ingin mengekspresikan bahwa setiap peristiwa yang saya sampaikan adalah peristiwa yang betul-betul bisa men-encourage saudara untuk membangkitkan semangatmu untuk bertumbuh di dalam Dia. Nah, tema saya pada pagi inilah bangun dan berani melangkah keluar dari keadaanmu. Tidak peduli apa yang kau alami, tetapi yang pasti bahwa Dia, Yesus Tuhan, sangat mengasihimu. Dan peristiwa ini adalah peristiwa Naaman, satu peristiwa yang Anda kenal, seorang jenderal yang besar, tetapi sayang, dia mengalami kendala pada tubuhnya, dan tubuhnya sakit kusta. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia seorang jenderal. Nah, penyakit kusta ini adalah penyakit yang menggerogoti atau bisa merusak tubuh seseorang. Apa yang Anda bayangkan tentang diri seorang jenderal ini? Yang pasti bahwa semua tabib, dukun, paranormal, kuil-kuil berhala, itu sudah dikunjunginya. Dan saya yakin bahwa karena dia orang kepercayaan raja, maka raja pun sudah berusaha sebenarnya. Karena dia bersama dengan pasukannya, itulah yang memberi kemenangan kepada raja. Dan pasti dia sangat disayang oleh raja. Tetapi usaha yang dilakukan itu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Anda bisa bayangkan, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dengan kata lain, kehidupan yang dijalani oleh Naaman adalah kehidupan yang makin lama harapannya itu makin menipis. Bahkan mungkin dia sudah ada dalam keadaan putus asa. Kadang nggak sembuh-sembuh. Tentu para psikolog akan berkata, kalau seandainya dia datang dan minta bagaimana kegalauan hatinya, mereka akan bilang, Pak, Bapak harus kuat, Bapak harus tegar menghadapi
semua keadaan ini. Karena kesembuhan itu adalah sumbernya dari dalam. Dengan kata lain, dia coba mendengar nasihat sini, mendengar nasihat situ, dan dia coba berusaha mempertahankannya. Tetapi yang dia lihat dalam kenyataannya, makin lama, dia tidak mengalami kesembuhan. Tidak. Kalaupun dia datang ke tabib di istana, mungkin sang tabib akan berkata kepada Naaman, "Waduh, maaf Pak, kami sudah berusaha untuk Bapak, tapi sampai hari ini kami belum menemukan obat untuk penyakit Bapak. Dan kalau saya lihat keadaan Bapak makin lama, penyakit ini semakin meluas dan sangat berbahaya. Tapi maaf, kami belum bisa menemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan Bapak Naaman." Anda bisa bayangkan tidak? Kalau dia pulang dari, ya kalau sekarang puskesmas mungkin, kalau dokter khusus istana, dia pulang dengan wajah cemberut atau wajah yang berat, dan istrinya tahu bahwa dia berada dalam keadaan depresi. Bagaimana dengan Raja Aram? Mungkin dia mulai memikirkan sang jenderal ini untuk pensiun muda jika penyakitnya semakin meluas, karena nggak ada obat. Tidak seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Segala upaya, mungkin raja mengusulkan, ya kamu coba berobat di sana, ke negara sana, atau pergi ke dokter di mana, silakan. Tetapi selalu pulang dengan harapan yang belum bisa dijawab, karena jawabannya tetap sama, belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkannya. Alkitab mencatat suasana rumah Naaman itu berbeda ketika seorang tawanan bekerja di rumahnya. Berbeda suasananya. Nah, pertanyaan saya, gadis muda ini ketika ditawan, dia ditaruh di rumah Naaman, mungkin dengan harapan bisa membantu istrinya, Naaman, yang mungkin setiap kali mengeluh tentang keadaan suaminya, atau mungkin melihat depresi suaminya terhadap penyakit yang dialaminya. Tetapi dengan kata lain, karena gadis muda ini adalah orang Yahudi, bagi orang Yahudi atau orang Israel, sakit kusta itu adalah sakit penyakit yang boleh dikatakan penyakit kutukan atau najis. Makanya kalau pada masa Tuhan Yesus, sekelompok orang yang kena kusta itu mereka berjalan dan pegang tongkat, kencring gitu. Dan orang lain harus menyingkir kalau mereka jalan. Dan gak ada yang berani mendekat. Yang luar biasa bagi saya adalah istri Naaman tetap setia. Nah, berapa banyak di antara kita ketika ada keluarga yang mungkin sakit penyakitnya bisa menular, kita justru gak berani mendekatinya karena kita takut tertular dengan penyakit yang diderita oleh orang yang kita kasihi. Yang menarik lagi, justru perempuan muda ini, dia justru tidak menabur sesuatu yang mengerikan. Karena kan worldview-nya, di negaranya, di bangsanya, kalau ada orang yang penyakit seperti ini, pasti dia pun tidak akan mau mendekat, dia pasti pun menjauh. Tetapi yang menarik adalah justru mengubah perspektif lama yang awalnya menuju putus asa ke dalam perspektif baru, yaitu memberi jaminan kepada istri Naaman bahwa suaminya bisa sembuh. Coba Anda mengimajinasikannya, bahwa suaminya itu bisa sembuh. Nah, saya tidak tahu pengalaman dia, tetapi kesembuhan itu dengan sebuah catatan, nanti kita akan tahu jawabannya, itu kalau pergi ke daerah dia dan berjumpa dengan nabi yang ada di negaranya. Bayangkan reaksi istri Naaman ketika mendengar kata sembuh, kata yang tidak pernah dibayangkan atau diucapkan, karena setiap kali suaminya pulang atau dia bersama dengan suaminya pergi ke tabib A, tabib B, tabib C mungkin. Kalau sekarang dokter A, dokter B, masuk rumah sakit sini, rumah sakit situ. Dan selalu jawabannya adalah pesimistis, tidak akan sembuh. Tapi ketika mendengar seorang wanita muda ini berkata, jika tuanku pergi bertemu, maka dia akan sembuh. Bertahun-tahun sepasang suami istri hidup dalam bayang-bayang kegelapan dan tidak ada harapan. Tapi sekarang ada harapan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah bisa dipercaya perkataan orang yang ditawan ini, yang sekarang kerja di rumahnya sebagai hamba atau sebagai budak yang ditaruh di rumahnya untuk menolongnya, membantunya, itu bisa dipercaya atau tidak? Kalau saya bayangkan wajah istrinya, itu dari terkejut karena mendengar kata sembuh, ada secercah cahaya di wajahnya, entah karena kaget, dahinya mulai berkerut, atau mungkin dia meragukan, karena mungkinkah apa yang dikatakannya?
Sebab pada waktu itu belum atau tidak terjadi sesuatu yang bisa dijadikan garansi oleh perempuan muda ini, karena belum ada peristiwa sebelumnya tentang kasus kesembuhan. Sekali lagi, apakah pernyataan tawanan ini atau gadis muda ini bisa dipercaya? Renungkan ayat yang pertama. Tuhan yang memberi kemenangan kepada Naaman, tetapi ia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan yang memberi kemenangan pada dia. Tuhan yang beri kemenangan. Dia menang bukan karena dia hebat, memang dia hebat, tapi Tuhan menyertainya. Tapi Tuhan yang menyertainya memberi kemenangan, dia nggak tahu bahwa yang beri kemenangan adalah justru Tuhan yang bukan Tuhannya, tapi Tuhan yang dipercaya oleh umatnya. Wah, saya kaget waktu baca ini lagi. Kenapa? Karena sepertinya Tuhan ingin menaruh kecemburuan kepada umatnya. Karena memang mereka keadaan yang tidak lagi mengindahkannya. Dan kalau Naaman datang ke negaranya, Tuhan akan memperlihatkan kepada bangsa itu, sekalipun mereka berada dalam keadaan kolaps, tetapi Tuhan ingin berkata bahwa saya masih di sini. Ada nabi, berarti aku masih di sini. Imagine, saudara, kalau engkau menghadapi sesuatu, kalau engkau masuk ke tempat ibadah, mungkin gerejamu tidak besar seperti gereja tetanggamu yang kiri kanan mungkin yang besar dan jemaatnya ribuan. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa Dia masih ada di kotamu. Dia masih ada di kotamu. Percayalah, percayalah. Sekarang perhatikan perkataan tawanan perempuan ini. Sekiranya, ini ayat yang kedua, Tuhan menghadap Nabi di Samaria itu. Nah, kata ini tidak mudah untuk dicerna oleh seorang atau diterima oleh seorang yang namanya Jenderal Naaman, jenderal yang besar. Tapi kata sekiranya artinya, kalau Bapak mau sembuh, berarti Bapak harus ambil keputusan, yaitu menghadap. Menurut Anda, ini sebuah pertanyaan dari saya, mungkinkah seorang jenderal bersedia melakukannya? Mungkinkah? Yang dia lihat adalah barrier, hambatan yang di depan. Bagaimana mungkin dia bisa pergi ke negara yang adalah musuhnya dan minta pertolongan kepada musuhnya untuk kesembuhannya? Kata berikutnya adalah kata Samaria. Ini menjadi masalah besar. Ini titik krisis dalam mengambil suatu keputusan. Tetapi yang menariknya adalah ketika dia bersedia untuk mengambil keputusan, ya, tentu suami istri ini sepakat. Tapi bagaimana menyampaikannya kepada raja? Bagaimana reaksi raja ketika dia berkata, Pak, saya mau ke Samaria. Waduh, itu tempat musuh. Artinya, dia melihat penghalang yang lebih besar lagi ketika diucapkan kata Samaria. Bukankah ini seringkali Tuhan perlihatkan kepada Anda halangan demi halangan? Tetapi kalau barrier ini, hambatan-hambatan ini, Anda bersedia melangkahinya atau menembusnya, langkah kepastian, keberanian, keputusan, saya yakin hari ini hidupmu akan mengalami mujizat. Hari ini atau saat ini. Apa yang Anda bayangkan tentang Naaman? Kembali lagi tentang bagian ini. Camkan kata-kata pelayan perempuan ini. Untuk mendapat kesembuhan, ia harus trust, percaya. Percaya bahwa bukan hanya sekedar pergi, bahwa pergi itu berarti menyerahkan hidupnya dan mempercayai Allah Yahweh bahwa Dia adalah sumber berkat untuk penyembuhan. Dia sudah pergi kemana-mana, tabib sini, tabib sana, mungkin pergi ke dukun ini, dukun itu, mungkin ke ilah ini dan ke ilah itu. Tetapi sekarang dia dipaksa keluar dan harus datang berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Allah yang dipercaya oleh sang Nabi, yaitu Allah Yahweh. Pertanyaannya, bersediakah Naaman masuk dalam proses pintu sempit ini? Sama seperti Anda, mungkin Anda punya masalah. Tapi seringkali ini sulit bagi kita. Mengapa? Yang kita lihat adalah hambatan, dan demi hambatan. Hudson Taylor, saya selalu senang dengan kisah ini. Ketika dia mempersiapkan diri sebelum menjadi pengutusan Injil ke Tiongkok, dia memutuskan untuk mempersiapkan diri. Jadi dia belajar tentang bagaimana merawat. Dan dia hidup dari sumber di mana dia belajar untuk merendahkan hatinya,
mempersiapkan diri sebagai seorang misionari. Dan dia harus hidup dengan bergantung dengan gaji yang dia terima setiap bulan. Nah, setiap kali kalau dia mau berangkat, dia melewati satu kampung kumuh. Dan situ ada kayak rumah-rumah bedeng. Tetapi sudah beberapa hari, dia tidak melihat bapak yang biasa dia jumpai, yang selalu duduk atau ada di depan rumahnya. Sehingga waktu dia sementara berjalan pulang, dia coba masuk ke gubuk atau rumah kecil yang ada kalau dia lihat bapak itu. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika dia masuk. Dia melihat pria yang biasa dia lihat itu terbaring sakit. Dan ada istrinya di sebelahnya. Dan ada 2 anaknya yang wajahnya sangat menyedihkan. Dan dia bertanya apa yang terjadi. Dan istri dari bapak yang terletak ini berkata bahwa suami saya sudah beberapa hari sakit. Kami tidak punya obat. Kami juga tidak punya makanan. Dan kami tidak tahu hari ini dan juga hari esok. Dan Hudson Taylor coba menghiburnya. Tapi Tuhan bicara kepada Hudson Taylor, keluarkan uangmu dan berikan kepada keluarga ini, supaya sang ibu bisa membeli obat, dan hari ini dan hari esok mereka ada makanan. Wah, itu pergumulan. Dia berkata, Tuhan, uang yang ada padaku ini sisa. Bukankah engkau tahu bahwa uang ini cukup memang untuk membeli obat? Tapi ini uang persediaanku supaya aku bisa makan sampai akhir bulan. Dan Tuhan kan tahu bahwa tadi pagi aku menghemat dan ada bubur 1 mangkok dan kubagi 2, siram dengan air dan kupanaskan sehingga bubur itu menjadi encer. Dan aku memakannya. Dan setelah itu kalau aku pulang ke rumah, yang ada adalah sisa bubur tadi. Dan kalau aku menyerahkan uangnya, bagaimana dengan hidupku? Tapi Tuhan berkata, serahkanlah uangmu itu. Dia merogoh kantongnya dan beri. Dia lihat wajah yang secerah harapan karena ada uang di tangannya. Seorang ibu. Nah, ibu itu lari keluar. Dia beli obat dan beli makanan. Dan Hudson Taylor pulang. Waktu dia pulang, dia makan setengah bubur itu untuk makan malam. Dan bagaimana besoknya? Tapi sementara dia duduk, pada waktu dia bangun pagi, ada seorang datang dan ketuk pintu rumahnya. Tuk, 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 tuk. Dan Hudson Taylor sebelum dia berangkat. Dan rupanya ada tukang pos yang mencarinya. Dan dia bertanya, saya mencari alamat ini. Apakah engkau namanya Hudson Taylor? Karena aku ditunjuk. Dan orang-orang berkata, ya ini Pak Hudson Taylor, rumahnya di sini. Hudson Taylor berkata, ya sayalah orangnya. Dan waktu setelah dia mengucapkan terima kasih, dia merobek amplop yang besar itu. Dan tiba-tiba jatuh dari kantong itu sebuah logam emas. Karena uang pada waktu itu emas dan perak. Jatuh di bawah kakinya, dia terkejut. Dia sendiri berkata begini, seandainya saya tidak taat kemarin, maka pagi ini aku tidak akan lihat mujizatmu. Kalau aku tidak taat kemarin, maka aku tidak akan lihat mujizat. Apa yang kita belajar pada pagi ini? Yang pertama adalah berhenti menyalahkan nasib. Tuhan mengutus seorang budak yang bersedia menjadi tawanan bangsa Aram. Amazing gak saudara? Dia tidak tahu bahwa dia ditawan, ditaruh di rumah Naaman. Tetapi justru pada waktu dia ditaruh di rumah Naaman, matanya terbuka, imannya bangkit. Dan dia perkenalkan Allah Yahweh, Allah yang besar, dan Allah penyembuh. Allah penyembuh. Dia betul-betul beriman. Dia berkata, kalau Tuanku pergi ke sana, dia pasti sembuh kalau bertemu dengan nabiku. Pasti sembuh. Berita ini diterima oleh istri Naaman. Dan bagaimana dia menyampaikan kepada suaminya. Dan setelah suaminya menerima ini, didorong oleh istrinya. Tapi bagaimana berkata kepada raja. Jadi pintu-pintu yang harus dilaluinya itu tidak mudah. Tetapi karena dia lihat sebuah harapan, maka dia coba berjuang melalui barrier-barrier atau halangan-halangan itu. Yang kedua, Anda harus mengembangkan iman. Bukan yang kemarin atau hari ini, tetapi kemana Ia mau membawa Anda menuju ke tujuannya. Waktu saya menjelaskan ini, saya sendiri bertanya pada hati saya, beranikah saya untuk melangkah seperti ini? Dan saya yakin bahwa melangkah seperti ini tidak mudah. Apa harus punya keberanian, faith, iman. Bukan nekat saja, tapi iman. Iman. Bahwa Dia adalah yang bisa memberi solusi, jawaban, dan bahkan mampu melakukan mujizat. Yang ketiga, risiko iman, bersedia dipermalukan dan dikecam oleh raja. Karena raja marah. Raja marah, alahkah aku katanya. Padahal raja lupa di wilayahnya. Walaupun mereka berada dalam keadaan kolaps. Tetapi ada seorang nabi yang setia. Dan justru yang ingin diperlihatkan oleh Tuhan adalah
aku masih ada di sini. Jadi kalau engkau berada dalam situasi seperti keadaan Naaman, mungkin pergi ke sebuah negara atau mungkin berkeadaan seperti ya keadaanmu yang mungkin morat-marit, jangan lupa Tuhan masih ada. Dia masih ada. Nah, saya senang dengan kisah ini. Ini kisah teman saya, saudara. Dulu saya melayani di Palembang, jadi lembaga rekaman Injil, diutus ke sana. Saya bertemu dengan seorang bapak namanya Nervanto. Saya tahu pekerjaannya, karena kami menjadi sahabat. Tiba-tiba dia telepon ke Bandung. Dia bilang, Pak Yupi, saya mau ke Bandung. Wah, boleh saja, saya bilang. Betul loh, saya mau ke Bandung. Silakan, kata saya. Saya tunggu ya, nanti saya jemput. Tapi ini serius, saya mau ke Bandung. Boleh, saya bilang gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa dia mau ke Bandung. Jadi saya nggak tahu masalahnya. Tapi waktu saya jemput dia, bawa ke rumah, saya lihat mukanya kencang sekali, berat sekali. Dan waktu saya ajak makan pagi, karena habis malamnya itu pagi sampainya, karena dia tidak bergairah untuk makan. Jadi saya bilang, ya udahlah, istirahat aja dulu. Ya Pak. Tapi waktu saya kembali ke kamar saya, dia ketuk pintu. Pak Yupi, saya mau bicara, saya udah gak tahan lagi. Saya bilang, ada apa nih? Saya cuma bayangkan bahwa kemungkinan dia berkelahi dengan istrinya. Jadi saya turun lagi, saya buka pintu lagi, dan saya duduk di meja makan. Dia bilang, ayo sambil kita ngobrol, karena mau sampaikan sesuatu pada saya. Wah, dia meledak. Dia bilang, bagaimana mungkin katanya, saya datang ke sini, saya kecewa Pak. Ada 2 orang Kristen yang saya minta rekomendasi bahwa saya bekerja di perusahaan, dan saya sudah resign, saya sudah berhenti. Tapi ternyata 2 sahabat saya di perusahaan itu, dia menulis memberi referensi kepada sebuah perusahaan. Itu menulis bahwa saya adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Bayangkan Pak, saya sudah resign, saya sudah keluar. Nah sekarang istri dan anak saya makan apa? Waduh, saya pikir, wah kasihan sekali nih. Bapak yang saya kenal ini bapak yang baik. Karena saya kenal keluarganya. Terus saya tanya sama dia, maaf saya mau tanya, dia sebenarnya kerja di mana? Melamar di mana? Terus dia mengucapkan satu perusahaan. Dan tiba-tiba waktu dia mengucapkan ke perusahaan ini, saya ingat teman saya pernah mengucapkan tempat di mana dia melamar itu sama namanya. Cuma saya harus verifikasi, betul nggak perusahaan teman saya ini? Ini teman badminton saya. Ya dulu saya main badminton, saudara. Jadi saya naik ke kamar atas, saya telepon pagi itu, dan pas dia yang angkat, saya bilang, saya mau tanya, selamat pagi, saya bilang. Saya mau tanya, you kerja di mana sih, saya bilang. Dan dia mengucapkan perusahaan di mana perusahaan yang dia melamar dan ditolak. Terus saya bilang sama dia, kalau saya mau ketemu pagi ini, saya ke rumah you ya. Dia bilang, oh enggak, jangan Pak, ke kantor aja Pak Yupi, ke kantor. Tapi jangan lebih dari jam 9 Pak, soalnya saya ada tamu. Nah saya nggak tahu tamunya itu siapa. Jadi saya turun ke bawah, saya bilang, ya, saya turun ke bawah, saya bilang sama dia, yuk ikut saya lah, saya bilang. Kalau mandi, dia bilang. Terus dia ikut saya pergi ke Mama Toha. Yang saya terkejut waktu mobil saya mau masuk ke halaman perusahaan yang dia lamar dan ditolak, itu dia terkejut. Loh, saya mau dibawa kemana? Nama perusahaannya besar. Kenapa saya bawa ke sini? Enggak, saya ada perlu dengan orang yang ada di sini. Kamu duduk di mobil aja kalau kamu nggak mau turun, kata saya. Jadi saya turun. Teman saya keluar dan dia bilang, wah terima kasih. Ajaib juga, aneh juga nih Pak Yupi ini datang pagi-pagi, dia bilang. Saya bilang, ya saya mau datang mau bicara dengan you, saya bilang. Loh, kenapa you kantor? Ini kan hari Sabtu, kata saya. Iya Pak, dia bilang. Ini hari Sabtu nih, waduh ini bos mau datang Pak. Orang nomor 1 dari perusahaan ini dari Jakarta. Jadi mereka lagi tunggu naik pesawat pertama yang datang dari Jakarta ke Bandung. Oh gitu, wah tepat sekali pikir saya. Saya bilang tunggu sebentar ya. Saya datang ke mobil. Turun yuk, kata saya. Kenapa? Turun, kata saya. Ikut saya. Dia masuk, langkahnya berat. Saya dikenalkan dengan direkturnya, pimpinan cabang di situ. Akhirnya ngobrol dengan. Sementara lagi bicara, tiba-tiba rombongan datang dan orang nomor 1, owner, pemilik dari perusahaan itu masuk. Mereka salaman, saya datang di belakang teman saya. Tolong, saya bilang. Saya mau ngomong tuh sama orang nomor 1. Waduh Pak, dia bilang, nih kami mau rapat Pak. Dia bilang, enggak, saya minta 5 menit aja. Tolong saya bilang. Jadi dia lari. Dan kepala cabangnya itu, saya bilang, Pak, tolong saya Pak, saya ada perlu dengan Bapak ini. Dia bilang, waduh, kami mau rapat, dia bilang. Bapak ini cuma hanya berapa jam di sini, setelah itu mau ke Surabaya. Dia akan kejar pesawat. Terus saya bilang, Pak, minta 5 menit aja. Jadi dia lari bicara dengan yang owner ini. Nah, owner ini, saya dengar sekali, dia bertanya kepada Bapak ini, ketua cabangnya. Dia tanya begini, gimana? Ruang rapat sudah disiapkan? Dia jawabnya apa? Sedang. Waduh, tepat sekali. Ya kalau gitu saya tunggu di sini. Terus dia bilang, maaf Pak, Bapak itu siapa? Saya bilang, Pak, saya ini pendeta. Kaget dia lihat saya, pendeta. Saya nggak punya waktu, dia bilang. Oke, saya 5 menit Pak. Terus saya tanya, saya bilang sama dia, rekan saya ini, dia kirim surat melamar ke perusahaan Bapak, tapi surat yang merekomendasikan dia
itu mengatakan dia adalah orang tidak bisa dipercaya. Jadi si pemilik ini ingat-ingat lagi, tunggu, dia bilang, saya ingat-ingat dulu. Oh iya, dari Palembang? Iya, dia bilang, betul. Terus tiba-tiba si owner ini lihat wajah saya, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta jamin orang ini? Waduh, saya bilang 200% Pak, saya jamin orang ini orang baik. Saya kenal betul keluarganya. Dia nggak banyak bicara, karena ini bos nomor 1. Langsung dia bilang kepada teman saya, bagaimana? Kamu hari Senin, ini hari Sabtu. Hari Senin kamu datang ke kantor saya. Kamu mau datang dari mana? Dari Bandung, dari Palembang. Terus saya lihat dia masih ngelamun. Mengapa? Ini orang masih teler, belum tidur, naik bus malam, dan baru sampai, terus saya ajak ke sini. Nah, karena mungkin bayangannya, pikirannya masih di Palembang, maka dia jawabnya dari Palembang, Pak. Waduh, saya bilang dalam hati saya, ini orang ini keterlaluan. Bandung Jakarta aja kan jauh lebih dekat dibandingkan Palembang. Tapi yang luar biasa buat saya adalah si owner itu berkata, kamu jam 9 pagi harus ada di kantor saya. Dan waktu pimpinan cabang itu datang dan mengatakan bahwa ruangan sudah siap, dia berkata, keluarkan tiket Bandung, Palembang, Palembang, Jakarta, Jakarta, Palembang. Dia tepuk pundak teman saya. Dia berkata, sampai jumpa hari Senin jam 9 pagi. Waduh, dalam perjalanan pulang dari tempat itu ke rumah, dia nyanyi, dia senang. Waktu datang mukanya cemberut. Tapi waktu dia pulang, dia telepon istrinya, nangis, sukacita. Saya bisa membayangkan suasana itu sama seperti rumah Naaman. Hai, wake up, bangun, dan biarkan kesusahanmu mengambil alih hidupmu. Percayalah, masih ada jawaban. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Kesulitan tidak akan pernah habis, tetapi yang pasti Engkau punya jawaban. Di dalammu selalu ada solusi. Terima kasih. Kau bisa berkata kepada Tuhan, inilah saya, inilah keadaan saya, inilah keadaan saya. Ingat, hanya Yesus yang bisa memberi jawaban bagi engkau. Percayalah, Dia adalah sumber jawaban. Terima kasih. Yang sakit kau pasti sembuh. Yang gagal kau pasti berhasil. Percayalah, hari esok engkau disertai oleh Dia. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kau bisa katakan kepada Yesus pagi ini, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ingat Naaman, ingat persoalan selesai, dan engkau mengalami kesembuhan atau keberhasilan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Mungkin cukup saja. Memberkati. Ya. Terima kasih Pak Yopi untuk firman Tuhan yang sudah Pak Yopi sampaikan pada pagi hari ini. Saya menyimak bagaimana keadaan Naaman yang dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya, sempat saya kepikir ini ya, kalau dalam kondisi kita yang sedang sakit, biasanya bagi kita sendiri selalu berpikir untuk kesembuhan, kapan kita sembuh gitu. Kadang ada rasa jenuh, kalau misalnya disuruh kontrol untuk setiap bulannya, aduh Tuhan kapan ini selesai kontrol, selalu begitu ya. Tetapi seperti firman yang sudah Pak Yopi sampaikan, ayo kita harus bangkit, kita harus semangat, harapan tetap masih ada ya. Dan satu yang perlu kita ketahui, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun pergumulan kita saat ini, baik itu sakit penyakit, baik itu pekerjaan, baik itu dari ekonomi, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Ya, kita akan menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan bagi yang bertugas, nanti kami persilahkan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali menguatkan kami, karena kami percaya ada Engkau yang senantiasa menopang kami. Ada Engkau senantiasa yang menolong kami di dalam setiap kondisi yang kami hadapi. Kami percaya jika Engkau juga memberikan mujizat bagi Naaman untuk sembuh dari segala sakit penyakit. Kami percaya kami pun pasti akan mengalami pemulihan kesembuhan yang daripada Tuhan. Baik itu pemulihan dari kesehatan, pemulihan di bidang ekonomi kami, maupun di dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami pada pagi hari ini. Dan sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan pada pagi hari ini. Dan bagi yang belum bisa memberi, Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Bagi yang bertugas kami persilahkan. Ya, terima kasih atas firman Tuhannya Pak Yopi. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 itu mengisahkan bagaimana kehidupan Naaman. Bagaimana juga seorang perempuan, di sana seorang perempuan yang tidak disebut namanya. Itu tawanan yang disebut, tidak disebut namanya dalam Alkitab. Tapi satu hal, dia berani bersaksi bahwa penyakit Naaman itu bisa disembuhkan. Ada suatu keyakinan bagi perempuan ini. Walaupun Naaman sudah putus asa, pasti dia di sana, tapi dia menyaksikan bahwa nabi itu ada di Israel. Ya, dikatakan. Kenapa Naaman itu menolak pada saat itu untuk pergi untuk ke Sungai Yordan itu? Karena terlalu muda. Bayangkan aja, suruh celup aja, kamu akan mengalami kesembuhan. Tetapi setelah ada satu hal, bujukan-bujukan dari boleh dikatakan bawahannya, dia akhirnya mau. Pada saat dia mencelupkan dirinya di Sungai Yordan itu, dia mengalami pemulihan. Ya, dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Jadi keyakinan seorang perempuan bisa menyembuhkan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Itu. Jadi sebenarnya tugas kita lah untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa
Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dapat melakukan mujizat yang luar biasa. Ya, itu saya alami dulu pada saat tahun 89. Saya diutus ke Kalimantan di pedalaman, ya. Pada saat itu di sana itu orang-orang Dayak. Orang-orang Dayak tahun 89 banyakan yang belum percaya. Ya. Orang Dayak di pedalaman itu banyak juga, boleh dikatakan mereka itu dukun selalu di sana. Lebih cepat. Jadi kita itu harus berlomba. Dukun dulu atau kita gitu. Ada seorang lumpuh di sana, ya. Udah diobati sama dukun nggak sembuh-sembuh. Lumpuh ini pada saat saya datang ke sana saya doakan. Setelah saya doakan, bertanding dengan dukun ini, dia bisa berjalan. Kadang-kadang saya aja yang mendoakan, saya ternyata Tuhan itu punya kuasa gitu kan. Keyakinan itu tumbuh, dia berjalan. Pada saat karena senangnya saya buka baju saya kasih dia pakai, saya nggak pakai baju, dia yang pakai baju. Itu karena senangnya gitu. Nah, hal itu. Jadi mujizat terjadi pada saat ada kita punya keyakinan yang luar biasa. Ya, jadi itulah supaya kita yakin dan percaya Tuhan itu mampu untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita. Karena itu Tuhan tahu setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih, yaitu bisa nanti Bapak Ibu bisa ulang lagi baca tentang kisah Naaman ini dalam 2 Raja 5 ayat 1 sampai 27, ya. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini, ya. Ya, di depan belum muncul ya. Ya, segini aja. Ya. Belum muncul warta jemaat kita. Udah. Oh, di depan belum. Ya, persembahan kita 5 Juli. 5 Juli adalah sebesar 1.095.000. Ya. Ya, bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahan perpuluhan juga dapat melalui transfer ke bank rekening, ya. ONSP, dan juga kita lihat di sini untuk atas nama Gereja Metodis Menara Pengharapan, ya, kita bisa. Yang berulang tahun, ya, saat ini adalah boleh tanggal 5 Stanley, tanggal 10 Ibu Susan, dan juga tanggal 10 juga Lausan. Ya, ini antara mama dan anak, ya, sama-sama berulang tahun, ya. Mereka tidak hadir, mungkin juga ya ada juga, ya, boleh dikatakan ada keperluan, ya, yang berulang tahun. Terus yang selanjutnya, ya, ini kita ulang tahun pernikahan, ya, ya, Pak Alek dan Ibu Mei tanggal 30 Juli, ya. Ini yang keberapa, Bu? 21 tahun mereka menjalani pernikahan. Banyak juga suka dan duka yang mereka hadapi, tapi kita lihat bahwa mereka tetap setia, ya. Ya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan yang menyempurnakan, ya. Bagaimana perjalanan 21 tahun itu bukan hal yang gampang, ya. Ya, dijalani, ya. Mungkin juga, tapi di sini kalau kita lihat waktu itu tidak lama, ya kan, 21 tahun, bayangin aja kan. Tapi bagi yang berkeluarga itu kan seperti kemarin, ya. Nggak kerasa dijalani. Ya, terus kita lihat lagi untuk juga jadwal pelayanan ibadah minggu ada di sini, yaitu Pak Pendeta Alex, ya, yang mau firman Tuhan, dan juga yang warta adalah Pak Pendeta Nelson, ya. Yang lain bisa
dilihat di sini. Ya terus ya kita juga ya tetap kita mendengarkan Bapak Yopi di Radio Cepi. Ya kalau tadi kita dengar khotbahnya sebenarnya bagaimana juga kalau kita simak pagi-pagi kita bisa dikuatkan. Setiap ada di grup ya ini, dan juga kita juga terus pokok doa ya, ini pokok doanya ya. Ada doa tambahan ya, ya. Kalau tidak ada mari kita berdoa ya. Kalau tidak ada mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan tetap izinkan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang kami dengar tertanam dalam hati kami, sehingga kami punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu untuk menyembuhkan kami, menolong kami dalam setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Terima kasih seperti peristiwa yang dialami oleh Naaman, di mana Nabi Elisa begitu luar biasa. Dia tidak memperlihatkan dirinya kepada Naaman, tetapi hanya menyuruh dia, mujizat terjadi. Dia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, ketika kami mengalami sakit penyakit, kami rindu bahwa firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami, sehingga kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami memohon pertolongan daripada Tuhan, karena kami tahu Tuhan mendengarkan setiap doa kami, Tuhan mendengarkan setiap permohonan kami. Karena Tuhan katakan apapun yang kamu minta, Tuhan akan memberikannya. Biarlah firman Tuhan itu terus kami bawa di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan, Tuhan juga memberkati dia, menolong dia Tuhan, memberikan kekuatan dan juga sukacita, bahkan pemulihan yang daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupannya Tuhan. Berkati juga ibu dan juga anak-anak Tuhan, berkati. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka dalam setiap kehidupan mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, mereka Tuhan berkati di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan telah izinkan kami hidup di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga khususnya untuk presiden, wakil presiden, bahkan menteri, bahkan bawahannya sampai RT juga kami doakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, sehingga mereka boleh memerintah dengan bijaksana Tuhan. Tidak hanya mementingkan kehidupan mereka sendiri, tapi juga boleh Tuhan melihat kehidupan yang dilakukan oleh khususnya untuk rakyat Indonesia ini Tuhan. Sehingga boleh Tuhan punya keadilan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian yang saat ini semakin hari semakin sulit. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan, sehingga mereka memperoleh kebijaksanaan Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh juga menunjukkan bagaimana mereka memerintah dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga keamanan di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong. TNI Polri juga Tuhan berikan kepada mereka hikmat yang daripada Tuhan, sehingga boleh mereka Tuhan memberikan keamanan khususnya untuk masyarakat Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, kami juga serahkan kepada Tuhan, sehingga melalui ini boleh mereka Tuhan juga Tuhan melihat dan juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk juga yang berulang tahun, Tuhan berkatilah Tuhan. Tuhan berkati Stanley, Tuhan berkati Lausan dan juga Ibu Susan.
Tuhan juga yang memberkati mereka, menambahkan usia mereka supaya mereka juga Tuhan dapat menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka memperoleh hati yang bijaksana Tuhan untuk juga di dalam perjalanan hidup mereka Tuhan. Kami serahkan juga khususnya untuk Stanley, biarlah Tuhan juga yang memberkati anak kami ini. Tuhan juga memberikan kepada dia kesehatan, dan juga Tuhan juga yang menjamah, sehingga sungguh-sungguh Tuhan memulihkan Stanley Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk nanti ulang tahun pernikahan Pak Alek dan Ibu Mei Tuhan, yang telah nanti akan mereka juga batra pernikahan mereka sudah nantinya 21 tahun. Tuhan juga yang memberkati mereka, sehingga mereka boleh saling mengasihi, boleh saling bergandengan tangan, boleh saling Tuhan, mereka saling mengerti, saling memahami antara satu dengan yang lain, sehingga sukacita yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk juga hamba-hambamu Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan pemulihan. Khususnya untuk Pak Nelson juga kami doakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia dalam sakit penyakitnya, khususnya supaya senantiasa dia boleh sehat Tuhan, bahkan juga memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Pak Alek dan juga berdoa, kami juga berdoa biarlah Tuhan juga yang menjamah, memberikan kesembuhan. Bahkan juga jemaatmu yang lain yang mengalami sakit penyakit, kami doakan biarlah Tuhan juga yang menjamah, sehingga mereka boleh sehat kembali. Dan juga berdoa juga untuk kerinduan untuk Pak Nelson untuk kembali ke Kuningan, biarlah Tuhan juga yang menjamah dia. Dia merencanakan Agustus ini akan pergi ke sana, biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga banyak juga jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk penginjil-penginjil dimanapun berada Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan kepada mereka beranian untuk juga memberitakan Injil-Mu. Berkati juga suami dan juga berkati juga istri dan juga anak-anak mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka menjadi contoh dan teladan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh juga jemaat-Mu yang tidak hadir di tempat ini, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka Tuhan, sehingga minggu depan mereka boleh datang beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan, inilah pokok doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang kita telah dengarkan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk ibadah pagi hari ini kami tahu hanya Engkaulah Allah kami, Tuhan kami yang layak kami sembah. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Biarlah ibadah ini boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Sebentar juga kami akan undur dari tempat ini Bapa. Biar Engkau sertai kami, tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Pak Yopi dan Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.